Inilah langkingan suara merdu milik artis berjuluk Ratu FTV Talitha Curtis saat menyanyikan lagu milik Ruth B. Lost Boy. Syair lagu yang menggambarkan anak yang tak ingin tumbuh besar dan ingin terbang jauh menghindari dari realitas kehidupan karena serba sendiri tak punya tempat sebagai tumpuan ini seolah menggambarkan kondisi hidup Talitha Curtis yang terjungkal jauh ke tepian hidup sejak terpuruk tak punya pekerjaan di industri seni peran saat COVID-19 melanda negeri ini. Lagu cover yang dinyanyikan Talitha Curtis dan diupload di kanal YouTube miliknya pada tahun 2019 atau 6 tahun silam itu seolah menandai kegelisahan Talitha sebagai anak yang meronta hidup tanpa perhatian ayah dan ibu kandungnya pun masa depannya di dunia seni peran yang tengah redup. Pada sesi bincang dengan pembasket sekaligus YouTuber Denny Sumargo, Talitha yang berat badannya mengalami peningkatan akibat pola makan yang tak teratur itu, mengaku bak dilahirkan tanpa kejelasan status ayah juga ibu yang di masa lalu menjalin hubungan begitu kelam. Tanpa kejelasan status ayah dan ibu kandungnya, Talitha Curtis mendapatkan fakta lirih ketika tahu jika ibu kandungnya atas nama Emi Susanti rupanya sudah meninggal sejak usia Talitha 3 tahun. Ia baru tahu setelah duduk di bangku kelas 4 SD. Rupanya sosok Mulyatika Curtis merupakan ibu asuhnya, namun ketika konflik dengan ibu asuhnya memuncak, terpaksa merelakan diri tinggal bersama tante dan pamannya, berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Kisah getir itu bahkan sempat membuat Denny Sumargo harus menahan air mata di depan Talitha. Jadi, aku itu sebenarnya mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Oke. Selama ini kau nggak tahu itu mamamu? Kayak bukan kandung? Tahu. Oh. Aku baru tahu tuh di umur kelas 4 SD. Jadi dulu mama kandungku tuh udah meninggal dari umur aku 3 tahun. Kalau papa kandungku aku nggak tahu siapa sampai sekarang. Semoga Tuhan memberkati kamu. Amin, amin. Memperbaiki hatimu. Amin, Rusak. amin, amin, amin. I'm really sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalumu. Ih, kakak kok nangis sih? Thank you. Rahasia 22 tahun ya. Ya baru pecah sekarang. Jika mendengar kisah getir Talitha yang harus telunta pindah ngontrak dari satu tempat ke tempat lain, seolah kontras dengan track recordnya yang sejak usia 12 tahun telah banyak membintangi sejumlah judul film televisi. Tinggal di kosan, nggak bisa bayar 6 bulan, sampai punya kosan, sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli token listrik. Aku, jadi listrikku suka mati seminggu. Itu waktu aku nggak kerja. Terus kalau mau makan, itu kalau kakak tahu, apa sih, aku suka ngerogoh-ngerogoh celana jeans atau apa untuk nyari gocengan itu 10 ribuan gitu. Celana jeans siapa? Celana jeans aku sama mama. Siapa tahu ada nemu goceng, ntar aku jalan ke depan. Beli keripik singkong, nanti nasinya minta sama yang punya kosan, kita makan gitu. Udah sampai sesulit itu? Sesulit itu. Ya saya mah nggak berpihak kemana-mana ya, nggak berpihak di kanan kiri nggak. Saya cuman selamatin itu anak. Gitu. Jadi gimana caranya anak bisa ngelanjutin hidupnya. Jadi sempat depresi karena nggak ada kerjaan, nggak ada duit, nggak ada gaji. Depresi. Jadi apa yang biasa saya bantu? Jualan. Saya cuma bilang kalau lu gengsi, lu nggak makan. Lu bertahan gengsi ya nikmatin. Tuh anak pernah ngojek. Ngojek, hujan-hujanan, nyari penumpang. Pernah. Ya, pemilik nama Talitha Curtis Win ini saat pamornya sebagai Ratu FTV belum redup, tampil begitu cantik dan ideal, layaknya model dan pelaku seni peran papan atas. Kecantikannya gadis kelahiran 6 Juli 2002 bahkan sempat membuat Densu demikian suami Olivia Alan ini, karib disapa, sempat kepincut dengan pesonanya.
Aku juga nontonin kamu podcast dulu. Ih, dan gitu. Sering peran antagonis. Iya, iya, Terus bener. cantiknya luar biasa. Ih, amin, amin. Sempet Insya Allah. naksir gue pas nonton. Eh. Sumpah, tipe gue. Ih, Yang jelas tuh anak udah kerja dari kecil. Saya ngeliat, SD-nya ngeliat, belajarnya saya ajarin, kerja terus, tapi nggak dapet apa yang dia mau. Tapi setelah putaran roda hidup Talitha Curtis berputar 180 derajat, Talitha harus memerankan cerita hidup yang begitu lirih di dunia nyata. Sejak bencana COVID-19 melanda negeri ini, ia nyaris sepi job. Puncak kelangsaan hidup Talitha sampai di titik nadir ketika tahun 2023 lalu, konflik hebat melanda keluarganya, hingga batalnya rencana pernikahannya dengan seorang lelaki membuat makin terpuruk. Demi bertahan hidup, ia kemudian harus tinggal bersama tante dan pamannya, ngontrak dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan jualan gorengan sejenis risol di pinggir jalan untuk bertahan hidup, bahkan sempat terjerumus ke dunia malam. Ya dibilang usaha bertiga, nge-create bareng-bareng, Talitha, saya sama istri bertiga. Jadi waktu kita jualan belum ada kerjaan, Talitha belum viral, belum apa ya, kita bertiga ini hasil dari jualan nasi atau pesanan atau apa, itu kita kumpulin 1 bulan. Nah dalam 1 bulan baru kita pecah untuk bayar kontrakan, untuk bayar sewa lapak ini, sisanya kita pecah bagi 3. Nah itulah gaji kita masing-masing setiap bulan. Lompatan hidup itu sempat membuat Talitha frustasi hingga kondisi berat badannya terus naik 115 kg. Lantas benarkah saat ini Talitha juga terus berjuang untuk mengembalikan bentuk tubuh idealnya di masa lalu? Dulunya pas main FTV berapa berat badan? 55, 59, 60. Paling berat tuh aku di 70. Paling rekor 100? 15. Nggak ngerti deh, rambut udah pitak, udah aduh. Rontok hancur. karena stres. Rontok stres. Dibilang gak laku lagi, gak kena. Kalau bilang ini apa gue cantik Iya. kok. On the way kurus guys, ya. Depresi. Di situ dia awal ya dugem, ya gaul dan lain-lain. Dunia malam apa ya? Ya itu di 2020 pas berantem pertama gitu. Kini setelah namanya viral dan jadi pusat perhatian, Talitha kabarnya sudah punya rumah baru tak jauh dari kawasan pusat kota Jakarta. Rumah itu dibeli Talitha dari hasil jualan risolnya yang meroket tajam hingga 50% dari sebelumnya. Rumah baru dan sederhana ini akan menjadi tempat berteduh Talitha untuk mencicil masa depan meski gadis 22 tahun ini tak bisa melupakan nostalgia saat masih ngontrak di tempat lama. Apalagi di kontrakan lama itu banyak adukan cerita pedih tertumpah hingga berbagi cerita melalui konten ala kadar yang dibuatnya. Yang jelas sih, saya selalu ingetin gimana caranya lu bisa jauh lebih baik lagi. Kalau andai pun dapat job, ya atur kelola uang dengan baik. Sendiri, ya. Jadi atur sendiri, jangan melalui perantara orang gitu loh. Atur sendiri. Jadi kecil besar hasil yang lu dapat, ya lu bisa nikmatin, lu bisa beli barang yang lu mau, lu bisa jalan-jalan kemana yang lu mau, beli baju apa, kecil nikmatin, save, tabung. Sebelumnya enggak, nggak tahu hasilnya.